Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah dikasih umur yang panjang, dikasih kesehatan, dikasih beberapa kenikmatan yang luar biasa banyaknya, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik sehingga pemimpin itu dicintai oleh masyarakat, oleh umatnya, oleh bawahannya, oleh karyawannya, sehingga benar-benar menjadi pemimpin yang baik, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan dipilih nanti. Oleh karena itu maka kita belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, menjadi seorang pemimpin yang baik memang tidak mudah. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar-benar yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 18 cara yang akan membantu kita semua sehingga kita itu menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah cintai tim atau organisasi atau perusahaan atau rakyat yang dipimpin. Ya. Kita memimpin apa, maka cintai tim tersebut. Karena dengan kita mencintai, otomatis anak buah kita, bawahan kita, itu juga akan mencintai kita. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harapan, impian, bahkan ketakutan, dan daya juang yang tinggi. Ya, bawahan kita, rakyat kita, dan sebagainya.
Mereka banyak diperlakukan dengan hormat dan bermartabat yang baik. Ya, perlakukanlah mereka dengan baik, bermartabat, kita hormati. Itu hak mereka. Cara menjadi pemimpin yang baik yaitu memperlakukan mereka seperti keluarga kita. Anggap sebagai keluarga. Ya. Anak buah kita adalah keluarga kita. Alhasil akan memiliki budaya yang luar biasa, di mana peduli satu sama lain, merasa bergabung dalam tim, ya, ibarat satu keluarga. Kita cintai semuanya. Yang kedua, berikan pujian mereka itu. Cara menjadi pemimpin yang baik bisa memberikan pujian yang lulus atau pengakuan atas kerja keras bawahannya. Ya, kalau ada prestasi kita puji, kan senang anak buah kita puji. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan kinerja mereka, serta moral mereka juga benar-benar diakui kerja keras mereka. Jika kita tidak bisa memberikan pujian secara langsung, kita bisa meluangkan beberapa menit atau tulis catatan pribadi kepada seseorang di tim yang telah memberikan prestasi tersebut, sehingga merasa dihargai anak buah kita. Yang ketiga, jadilah pemimpin, bukan bos. Beda antara pemimpin dan bos. Seorang bos mengharapkan setiap anggota tim untuk segera melakukan apa yang diperintahkannya. Itu bos harus dilaksanakan apa yang diperintahkan bos kepada anak buahnya. Karyawan mengerti jika seorang bos memberikan perintah, maka harus diikuti. Kalau Anda bisa marah-marah. Bahkan bila tidak melaksanakan tersebut, karyawan akan dipecat. Hal ini justru memperburuk suasana dalam perusahaan, organisasi, pemerintahan, dan sebagainya. Maka jadilah seorang pemimpin, bukan bos. Beda ya bos dengan pemimpin. Kita diharapkan menjadi pemimpin, bukan menjadi bos. Seorang pemimpin yang baik, karyawan akan tetap mengerjakan perintah. Bukan karena kewajibannya, tetapi karena kesetiaannya terhadap pemimpin. Bersikaplah secara transparan, jelaskan mengapa harus melakukan tugas yang akan dikerjakan. Kita jelaskan mengapa sih kita harus melaksanakan tugas sehingga mereka akan sadar dengan sendiri. Ketika mereka tahu alasan di balik keputusan kita, mereka cenderung memahami dan mengikuti kita dengan sendirinya karena tahu alasannya. Yang keempat, kelilingi diri kita sebagai seorang pemimpin dengan orang yang rajin dan giat. Yang rajin dan giat, ya, kita bersama mereka sehingga menjadi contoh bagi yang lain. Harus menemukan orang-orang yang tepat. Salah satu cara terbaik untuk merekrut anggotanya adalah melalui tim. Beritahu mereka bahwa kita sedang mencari karyawan baru dan memiliki prestasi yang tinggi. Kita dapat menawarkan hadiah uang tunai untuk setiap rujukan yang mengarah kepada perekrutan yang sukses. Sehingga tidak asal-asalan dalam merekrut anak buah kita.
Yang kelima adalah berikan visi. Memberikan visi adalah cara menjadi pemimpin yang baik. Jika kita memberitahu mengenai tujuan apa yang sedang kita jalankan, maka mereka akan bekerja lebih keras dan paham atas kerjaannya. Visi harus sampaikan kepada anak buah kita. Dan diharapkan mereka paham apa visi, apa misi yang akan dijalankan oleh kita. Yang keenam, perlakukan bawahan dengan cara yang benar. Cara menjadi pemimpin yang baik harus bisa memperlakukan bawahannya dengan benar. Ketika bawahan mengharapkan untuk dipuji, maka berikanlah pujian. Jika bawahannya butuh bantuan, maka berikan bantuan. Bagaimana bawahan ingin menghormati pemimpinnya jika mereka tidak diperlakukan dengan benar? Oleh karena itu, cara menjadi pemimpin yang baik harus memperlakukan bawahannya dengan benar. Yang ketujuh adalah komunikasi. Kegagalan berkomunikasi akan membuat kepercayaan terhadap bawahannya menurun. Berikan informasi penting maupun hal-hal kecil yang sedang terjadi. Informasi baik buruknya sampaikan. Ciptakan budaya komunikasi terbuka, akan membantu menghilangkan dugaan-dugaan dari bawahannya. Maka sering-seringlah komunikasi atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, pada sesama pekerja dan sebagainya. Yang ke-8, memimpin dengan contoh. Nah, ini yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Cara menjadi pemimpin yang baik adalah dengan memberikan contoh yang baik. Apakah kita ingin bawahannya mengubah tindakan mereka, maka kita perlu membimbing dan menginspirasi mereka melalui tindakan. Maka berikanlah contoh dari apa yang kita katakan menjadi sebuah tindakan dan tampilkan di hadapan tim. Bawahan akan melihat sosok pemimpin yang sebenarnya, bukan asal perintah. Jadi kita dulu mengasih contoh, maka akan diikuti oleh anak buah kita. Yang ke-9, pelajari cara mengatakan tidak. Sebagian besar pemimpin adalah berbeda. Mengatakan tidak pada hal-hal yang menurutnya berpengaruh pada perusahaan, organisasi, pemerintahan, negara, dan sebagainya. Berani mengatakan tidak akan membuat semua bawahannya merasa seorang pemimpin menguasai prinsip dan integrasi yang tinggi. Tegas. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau iya, katakan iya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin akan memiliki tanggung jawab atas keputusannya. Dia harus tegas, jelas. Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. 10, percaya diri namun rendah hati. Cara menjadi pemimpin yang baik bisa dengan memiliki sifat percaya diri namun tetap rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Pastikan rasa percaya diri dan kemampuan tidak bertindak seperti dunia berputar di sekitar kita saja. Kita tidak perlu bertindak seperti baru saja menerima penghargaan yang tak terduga. Kita dapat belajar untuk berlatih kerendahan hati yang tulus ketika sedang dipuji. Yang ke-11, memiliki karakter dan integritas yang kuat. Cara menjadi pemimpin yang baik dengan memiliki karakter dan integritas yang kuat. Pemimpin harus memiliki karakter dan integritas yang kuat.
setiap saat. Ini harus menjadi inti dari siapa mereka dan menjadi kekuatan pendorong untuk keputusan yang kita buat. Menjadi disiplin tentang pilihan dan kebiasaan hidup, baik di dalam maupun di luar pekerjaan, adalah kunci menjadi pemimpin yang berintegritas. Yang ke-12, bertindak profesional. Seorang pemimpin yang baik dengan bertindak secara profesional dalam komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain sangat sulit untuk mengharapkan rasa hormat bawahannya. Kadang bawahnya tidak hormat dan sebagainya. Ketika kita bahkan tidak membawa diri dengan baik, walaupun kita sudah baik dan sebagainya, kadang-kadang bawahan kadang-kadang ada yang menghormati, ada yang tidak dan sebagainya. Patuhi aturan yang kita putuskan dan akui kesalahan yang dilakukan. Yang ke-13, dapat dipercaya dan belajar untuk mempercayai orang lain. Cara menjadi pemimpin yang baik harus dapat dipercaya dan juga memiliki kepercayaan penuh kepada karyawan. Jika kita merasa seperti tidak dapat mempercayai seorang, jangan mempekerjakan mereka untuk berada di tim kita. Hanya pekerjaan bawahan yang kita percaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kejujuran dan integritas. Itulah yang kita pimpin dan kita benar-benar mempercayai bawahan kita. Yang ke-14, memberdayakan orang lain dengan baik. Para pemimpin besar memberdayakan banyak bawahannya. Pemimpin membekali para bawahannya mengambil kesempatan untuk memahami tugas yang sedang dikerjakan. Pembekalan mengenai ilmu atau cara dalam melaksanakan tugas akan memberikan pemahaman untuk bawahannya. Pemahaman itu akan berguna bagi bawahannya di luar pekerjaannya dan sebagainya. Yang ke-15, jadilah orang yang setia. Ketika orang berganti pekerjaan lebih cepat daripada pemain NBA berganti tim, maka kesetiaan menjadi permasalahan yang baru. Banyak pemimpin mengharapkan kesetiaan penuh dari orang-orang yang bekerja dengan mereka. Tetapi ini adalah jalan dua arah. Ketika kita ingin belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, maka harus meningkatkan loyalitas kepada bawahannya. Yang ke-16, bertindaklah dengan keberanian. Menjadi seorang pemimpin sering membawa beban dalam melakukan keputusan yang sulit. Kita harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam setiap keputusannya. Bila pemimpin ragu atas apa yang diputuskan, maka para bawahan ikut merasa ragu atas keputusan yang dipilihnya. Maka harus berani, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya bawahannya ragu-ragu. Yang ke-17, menerima perubahan. Nah, ini yang kadang-kadang sulit. Cara menjadi pemimpin yang baik harus tahu perubahan yang akan dan sedang terjadi dalam suatu organisasi, pemerintahan, tim, dan sebagainya. Pasang surut dari aliran perusahaan, organisasi, ya, pemerintahan dari waktu ke waktu adalah bagian dari proses perkembangan perusahaan organisasi tersebut. Seorang pemimpin yang hebat tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan. Kapan harus menerima perubahan dan bagaimana mengatasi perubahan yang terjadi. Yang ke-18, jadilah pemimpin yang melayani. Inti dari kepemimpinan yang melayani yaitu membantu bawahan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Cara menjadi pemimpin yang baik, kita harus memperlakukan bawahan mereka
dianggap sebagai orang yang penting, dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Siapa yang tidak ingin mengikuti pemimpin seperti itu, jadilah pemimpin yang bertindak benar. Nah, oleh karena itu, maka kita harus benar-benar menjadi pemimpin yang benar, yang melayani, sehingga kita itu benar-benar menjadi contoh bagi yang lain. Kaum muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan petuah bijak untuk menginspirasi para pemimpin. Mudah-mudahan kata-kata bijak ini akan bermanfaat buat kita semua. Non-kekerasan adalah senjata yang kuat. Cinta adalah kekuatan terkuat yang dimiliki dunia. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Kebesaran kemanusiaan bukanlah dalam menjadi manusia, tetapi dalam menjadi sosok manusiawi. Dengan cara yang lembut, Anda bisa mengguncang dunia. Ubah diri Anda sendiri, Andalah yang memegang kendali. Saya tidak akan membiarkan siapapun berjalan di pikiran saya dengan kaki kotor mereka. Yang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut dari yang kuat. Kebebasan tidak layak dimiliki jika itu tidak termasuk kebebasan untuk melakukan kesalahan. Kita tidak perlu menunggu untuk melihat apa yang dilakukan orang lain. Sebuah kata tidak yang diucapkan dari keyakinan terdalam lebih baik daripada ya yang hanya diucapkan untuk menyenangkan, atau lebih buruknya hanya untuk menghindari masalah. Tidak ada yang bisa menyakitiku tanpa seizinku. Cara terbaik untuk menemukan diri Anda adalah kehilangan diri sendiri karena melayani orang lain. Bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang yang serakah. Seorang pria hanyalah produk dari pikirannya. Apa yang dia pikirkan, seperti itulah jadinya dirinya. Kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan selaras. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. 1 ons latihan bernilai ribuan kali. Seorang pengecut tidak mampu menunjukkan cinta. Itu adalah hak prerogatif dari orang-orang yang berani. Layanan yang diberikan tanpa sukacita tidak membantu si pelayan maupun yang dilayani. Jika Anda menginginkan kedamaian sejati di dunia, mulailah dengan anak-anak. Jika saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat melakukannya, saya pasti akan memperoleh kapasitas untuk melakukannya. Bahkan jika saya mungkin tidak memilikinya pada awalnya. Bencilah dosanya, cintai orang berdosa.
Kemuliaan terletak pada upaya untuk mencapai tujuan seseorang dan tidak dalam pencapaian itu sendiri. Mata ganti mata adalah membuat seluruh dunia buta. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini. Ada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan itu sendiri, adalah pengadilan nurani. Ini menggantikan semua pengadilan lainnya. Kekuasaan ada dua macam. Yang satu diperoleh karena takut akan hukuman, dan yang lain adalah tindakan cinta. Kekuatan yang didasarkan pada cinta adalah 1000 kali lebih efektif dan permanen daripada yang diperoleh dari rasa takut akan hukuman. Kita mungkin tersandung dan jatuh, tetapi akan bangkit kembali. Itu sudah cukup jika kita tidak lari dari pertempuran. Perbedaan antara apa yang kita lakukan dan apa yang mampu kita lakukan adalah cukup untuk menyelesaikan sebuah besar masalah dunia. Doa tidak meminta, itu adalah kerinduan jiwa. Ini adalah pengakuan harian atas kelemahan seseorang. Lebih baik dalam doa untuk memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Saya tetap optimis karena keyakinan saya yang teguh bahwa hak pada akhirnya akan berhasil. Ketika Anda benar, Anda tidak perlu marah. Ketika Anda salah, Anda tidak punya hak untuk marah. Doa adalah kunci pagi dan malam hari. Itulah kata-kata bijak dari saya. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi pemimpin yang baik dan benar, sehingga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil menjalankan tugasnya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan benar-benar kita akan selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.